Oke, ini jadinya ya diketahui ya. Jadi untuk rumus Carnot itu ini suhu yang tinggi itu T1, ini T2 ya. Oke. Usaha yang dilakukan mesin berarti kamu cari yang namanya efisiensi dulu. W ya kan? W itu rumusnya apa? Di sini nanti W-nya itu adalah Q1 min Q2. Oke, berarti dan menerima masukan kalor 100 Joule. Oke, berarti di sini bisa dicari apanya dulu tuh? Hmm. Kalor yang masuk berarti Q1 kan? Q1 sama dengan 1000 Joule. Oke, berarti dari sini kalian bisa mencari eh, betul. Q2-nya dulu ya. Maka rumusnya adalah hmm, Q2 per Q1 sama dengan T2 per T1. Q2-nya itu berapa? Kalor yang masuk 1000. Ini kan Q1 kan? Ini Q2 nih. Oke. Q2-nya itu belum ada. Berarti Q2 per 1000 sama dengan T2 per T1 per T1. T2-nya kan yang suhu rendah kan? Itu berarti 300 per 600. Oke, ini coret satu, ini dua. Dua sama 1000 jadi coret satu, ini 500. Kaki 2 per 500 sama dengan satu per satu kan? Jelas hilang keduanya 500 Joule. Maka W-nya ini adalah Q1 min Q2. Jatuhnya 1000 dikurang 500 sama dengan 500 Joule. Oke, 500 ya. Kirim musik nih, kirim lagi deh. Hmm, suhu tinggi berarti T1. Kemudian efisiensi itu adalah lambangnya gini. Efisiensi itu gini ya. Untuk menaikkan efisiensi menjadi 36%, maka eh, berapa tuh? Suhu reservoir kalau suhu tinggi dia kan menjadi itu kan ya. Nah, berarti yang pertama efisiensi itu kan rumusnya apa? Satu min T2 eh, per T1 dikali 100% kan? Nah, suhu tinggi yang pertama adalah T1 ya. Yang ditanya apa? Suhu tinggi dinaikkan menjadi T1 aksen nih. Yang ditanya itu adalah T1 aksennya. Nah, yang pertama adalah 20% kan efisiensinya kan? 20% sama dengan satu dikurang T2 per 800 dikali 100%. Nah, ini bisa dicoret. Satu ini 5. Berarti satu per 5 sama dengan satu min T2 per 800. T2 per 800 sama dengan satu dikurang 1/5. Itu kan ya. T2 per 800 sama dengan satu kurang 1/5, 4/5. Kan? Dicoret satu, 845, 160 kan? T2 160 kali 4. T2 sama dengan 640. Ini T2 yang pertama. Nah, sekarang tadi kan T2-nya 640 kan? Nah, 640 ini akan dipakai di yang efisiensi yang kedua. Ya, efisiensi yang kedua yang mana tuh? Berarti kan rumus yang kedua setelah dinaikkan menjadi 36%, 36%, berarti efisiensinya satu min T2 per T1 masih sama dikali 100%. Ini efisiensi aksennya kan 36%. Satu dikurang T2. T2-nya tadi berapa? 640 per T1 dikali 100%. Dicoret-coret, coret-coret. 36 per 100. 640 per T1.
Berarti 36/100 bagi 4, 9/25 ya. Sama dengan 1 per kurang 640 per T1. 40 per T1. Maka 640 per T1, 1 kurang 9/25. Sama dengan 60 per T1, 25, 16 per 25. Dicoret-coret gitu kan ya. Ini 4, maka T1-nya adalah 4 kali 40 kali 25. T1 sama dengan 1000 Kelvin. Oke, paham ya? Hmm. Nih, rumus efisiensi yang keduanya tinggal ditambahin aksennya dong. Rumus F itu kan apa? K I1 Q2 per R kuadrat. Ya, di sini diketahuinya itu adalah Q1 sama Q2-nya kan 7. Ya, tuh. R-nya itu di sini adalah 6. Oke, 6 cm berapa sih? 6 kali 10 pangkat min 2 meter kan? Ya nggak? Nah, berarti F-nya itu berapa? 30 sama dengan K-nya itu berapa tuh? Kaki per R kuadrat kan? K-nya berapa K-nya? 9 kali 10 pangkat 9 Q1 kali Q2 per R kuadrat. 6 kali 10 pangkat min 2. Jangan lupa ya diganti dulu ya. Nah, maka ini jadinya 6, 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Terus 3 bagi 3 1, kemudian 30 bagi 3 10. 10 sama dengan berapa tuh? 1/2 dikali 10 pangkat. Kan ini kuadrat ya? Sorry, kuadrat. Rumusnya berapa di Dan bawah kuadrat ya. ya, Bang? Sorry, sorry. Oh, ini kuadrat, nih kuadrat. Berarti kan F-nya itu 30 kali 10 pangkat 9, Q1, Q2, R kuadrat 36 kali 10 pangkat min 4 kan? Ya, 36 kali 10 pangkat min 4. Coret. Ini berapa nih jadinya? Coret. 1 di 4 kan? K jadinya 30 ya. Sama dengan 9 dikurang 4 berapa? 9 dikurang min 4, 13 kan? Ya nggak tuh? Hmm, berarti jadinya 30 ini kan kali silang nih. 30 kali 4 sama dengan 10 pangkat 9 dikurang min 4 Q1 Q2. 20 sama dengan 10 pangkat 13 Q1 Q2. Ya enggak? Maka Q1 Q2-nya berapa? Q1 Q2-nya adalah 12 kali 10 per 10 pangkat 13. 12 kali 10 pangkat min 12. Nah, Q1 Q2-nya berarti ini 12 ya. 12. Ini kan dalam satuan kulom kan? Dalam satuan mikrokulom 12. Ini kan mikrokulom kuadrat ya. Maka 12 mikrokulom kuadrat. Nah, tadi kan Q1 tambah Q2-nya berapa? 7 kan? Nah, berarti Q1-nya sama dengan 7 min Q2. Ya, kita ambil dari sini. Dari sini Q1 Q2-nya. Q1 kali Q2 sama dengan 12. Satunya 7 min Q2 dikali Q2 sama dengan 12. 7 Q2 min Q2 kuadrat
sama dengan 12, pindah ke kanan semua ya. Q2 kuadrat min 7Q2 ditambah 12 sama dengan 0. Q2 min 4, Q2 min 3 sama dengan 0. Itu kan ya, Q2-nya 4 atau Q2-nya sama dengan 3. Ya, saat Q2-nya 4, Q1-nya 7 kurang Q2, 3. Q1-nya saat Q2-nya 3, 7 kurang 3, 4. Ya, jawabannya 4 sama 3. Dari rumus ini. Hmm. Iya, Dit. Ya, Pak. Iya. Jadi, eh, kan rumus hubungannya apa nih? Ini sebenarnya kaki per R. Yaitu sama dengan kaki per R kuadrat. Ya nggak? Berarti, hmm, katanya apa? Muatan sebesar kuat medan. E-nya itu kan 900. Kemudian muatannya itu Ki. Ki-nya itu adalah 10. Ya, tuh. Nah, maka V-nya ini apa berarti? V-nya ini sama dengan hubungannya sama E. Ya nggak? Nah, maka kalau kamu buat di sini, kaki sebenarnya apa? Kaki sama dengan E kali kaki ya. K kali Ki sama dengan E dikali R kuadrat kan. Potensialnya itu sama dengan apa tuh? Hmm, K kali Ki. Berarti R-nya kan nggak ada. Berarti di sini cari R-nya aja. Kalau R kuadrat berarti sama dengan hmm, kaki per R. Kaki per R ya. R kuadrat sama dengan apa? Kaki dibagi E kan. Nah, berarti R-nya ini hmm, akar kaki per E. Jadi yang diubah si si R-nya aja, kaki per E. Ya, kalau dimasukin di sini, berarti yang nggak ada kan R-nya, maka V-nya sama dengan kaki per hmm, 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 akar kaki per E. Ya. Nanti hubungan rumusnya sama aja kayak kaki dikali akar E per kaki kan. Ya. Berarti kalau pakai rumus panjang juga nih, akar E per kaki per akar kaki kan. Kita rasionalkan. Rasionalkan akar kaki per akar kaki. Jadinya adalah kaki akar kaki dikali akar E per akar kaki kali akar kaki kaki. Coret-coret maka V-nya sebenarnya itu adalah akar akar kaki akar kaki dikali E. Nah, nanti kalian nggak usah jalan rumus ya, langsung rumus ini aja tuh. Ini penjabaran doangnya aja ya, untuk mendapatkan rumus langsung. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya itu 10 mikrokulom sama dengan 10 kali 10 pangkat min 6 kulom. 10 pangkat min 5 kulom. Ini kulom. Nah, E-nya tadi yang di atas kan 900 kan. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya 10 pangkat min 5. E-nya 9 kali 10 pangkat 2. Tuh.
V-nya sama dengan 9,81 dikali 9 kurang 5, 4. 6 kan? 9 kali 10 pangkat 3. 6 bagi 2, 3 nih. Sama dengan 9.000 volt atau jadikan kilovolt, 9 kilovolt. Asli ini teknik banget nih kalau belajar ginian ya. Listrik-listrik. Ini apa nih? Paralel kan ya? Kalau paralel berarti dia ditambahkan ya. Berarti jika pada 14 3 ampere berangkaian adalah berarti dia kan 1/R-nya itu adalah 4 tambah 1/6 tambah 1/12 kan. Ya 12 bagi 4 3 tambah 2 tambah 1. 6/12. 1/R sama dengan 1/2. R totalnya berapa? 2 ohm kan. Nah, oke. Berarti pada rangkaian paralel itu apanya yang sama tuh? Jadi pandang-pandang. Oke. Jika pada ini berarti nggak usah cari R total juga nggak masalah sih ya. Nah, kan pada rangkaian paralel itu V-nya sama ya. Berarti hmm, V-nya sama ya. Nah, berarti di sini V-nya ini V totalnya ya, V sama dengan I kan 1, 2, 3. Berarti ini R3 ya, R3 sama I3. I3 kali R3 berarti 3 kali 12. Dengan 36 volt. Rumus I itu kan apa? V bagi R kan? Nih, pada rangkaian paralel V-nya itu sama. Nah, maka yang ini ya, gimana tuh? I sama dengan I1 sama dengan V1 bagi R1. V1-nya kan V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V. Itu ya. Tuh. Berarti ini V1-nya itu adalah tadi 36, R1-nya 4, 9 ampere, I2-nya V2 bagi R2, V2-nya itu tadi sama 36, R2-nya 6 ampere. Maka I totalnya adalah 1 tambah 2 tambah 3. 9 tambah 6 tambah 3. 18 ampere. Oke. Berarti 5 menit T-nya dia. Diketahui T-nya berapa tuh 5 menit kan? 5 menit berapa detik? 5 kali 60, 300 second. Juga perubahan suhu delta T itu 80. I-nya 7 ampere. Power jenis 4200. Kitanya adalah besarnya tegangan. P kan? Jawab. Nah, pertama kita cari energinya dulu. Jadi kan W sama dengan V kali I kali T. W itu apa? W ini sama dengan kalor. Kalor itu apa? MC delta T. Tadi M-nya berapa? M-nya 200 gram. 200 gram jadikan kilogram. 0,2 kilogram. Ya nggak? W sama dengan MC delta T. V kali I kali T. M-nya itu 0,2. C-nya 4.200. Delta T-nya 80. V kali I. 7 dikali 300.
Ya, berarti 0,2 dikali 8 berapa? 0,2 kali 80, 16 kan? 1.200 sama dengan Pi kali 2.100. Coret, satu ini dua kan? Pi sama dengan 32 volt. Paham ya? Jadi 2HCl menjadi H2 plus Cl2 ini namanya reaksi penguraian. Nah, kalau reaksi pembentukan, dia senyawanya di kanan. Senyawa di kanan. Sekarang kita ubah dulu. Kan plus 44,52. Oke, ini plus 44,52. Ini reaksi penguraian. Nah, kalau dia ingin diubah menjadi reaksi pembentukan, berarti kita ubah dulu di sini jadi 2HCl. Sininya berarti H2 plus Cl2. Ya, ini delta H-nya jadi negatif. Negatif 44,52. Nah, karena dimintanya 1 mol, maka sama-sama dibagi 2. Bagi 2 jadinya setengah H2 tambah setengah Cl2 menjadi HCl. Delta H-nya berapa tuh? Delta H-nya 44,52 bagi 2. Karena dia reaksinya pindah kan tadi negatif kan? Ini 22,26. Nah, karena negatif, dia itu reaksinya apa? Reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm. Eksoterm. Karena negatif ya. Jawabannya A. Oke, paham ya? Jadi ya, reaksi lambat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada luas permukaan, kemudian suhu, juga konsentrasi, dan yang keempat itu katalis. Katalis ini berhubungan dengan energi aktivasi. Energi aktivasi. Nah, berarti kamu lihat aja nih, katalis. Ya, berarti cari aja yang ada energi aktivasinya. Ya, kan? Paham ya? Reaksi, hanya ini reaksi A tambah B, jadi C plus D. Maka ini disebut pereaksi. Pereaksi, ya ini adalah produk. Ya, tuh. Kalau misalnya pengaruh konsentrasi, jika konsentrasi reaksi diperbesar, jadi kalau misalnya reaksi itu ini kan ini ya bergeser ke arah ke kanan, ke arah yang berlawanan. Sedangkan ketika diperkecil bergeser ke arah jet tersebut. Untuk tekanan dan volume berbanding terbalik ya. Tekanan diperbesar atau volumenya diperkecil, patokannya si volumenya aja nih. Patokannya volume berarti volume diperkecil geser ke koefisien kecil. Tuh. Kemudian volume diperbesar, geser ke koefisien yang besar. Tuh. Tuh. Ya nggak tuh? Kemudian jika suhu dinaikkan, geser ke arah endoterm. Endoterm ini adalah yang delta hanya positif. Ya. Tuh, kalau misalnya ada reaksi A tambah B menjadi C plus D, delta hanya positif, maka ini adalah reaksi di sini kalau kayak gini ya.
Nih, kan delta H-nya itu positif, satu lagi delta H-nya negatif. Ya nggak? Nah, kalau kayak gini, kalau deltanya positif, maka yang sebelah kanan disebut endo, yang sebelah kiri disebut ekso. Nah, ini berarti sebelah kanannya kalau deltanya negatif, ini ekso, ini endo. Tuh. Oke, paham ya? Nah, sekarang apa? Agar keseimbangan bergeser ke kanan, berarti gesernya ke CO2. Nah, berarti kalau dia pengaruh suhu, maka di sini adalah si ekso, karena deltanya negatif. Ini adalah endo. Ya nggak? Oke, kemudian suhu tetap konsentrasi gas O2 dikurangi. Ya, kan bergeser ke kanan ya, berarti bergeser ke arah si produk. Tuh. Konsentrasi gas O2 dikurangi. Kalau reaksi dikurangi, harusnya bergeser ke kiri. Suhu tetap, tekanan sistem diturunkan. Tekanan diperkecil, berarti bergeser ke koefisien besar. Ini koefisiennya berapa yang kiri? Koef kiri kan 1,5, koef kanan berapa? Koef kanan 1. Tekanan diturunkan, bergeser ke arah koefisien yang besar ya. Ini gesernya ke kiri. Suhu dinaikkan, suhu dinaikkan bergeser ke arah mana? Ke arah endo kan. Sedangkan di sini endonya ada di kiri, maka ini adalah si kiri. Tuh. Ini kan suhu dinaikkan kan tuh. Suhu tetap konsentrasi gas CO2 dikurangi. Gas CO2 itu apa? Produk kan? Jika konsentrasi produk diperkecil, maka keseimbangan bergeser ke kanan. Nah, berarti benar ya ini ya. Diperkecil, konsentrasi produk bergeser ke kanan. Kanan itu mana? Berarti CO2 kan? Bergeser ke kanan ya. Ini bergeser ke kanan. Hmm. Paham nggak tuh, Rik? Bari paham nggak, Rik? Ini ambil kimia nih. Hmm? Ya. Meningkatkan pupuk ZA. Artinya apa? Artinya apa nih, Rik? Meningkatkan pupuk ZA itu berarti dia bergeser ke kanan kan? Harusnya kan? Bergeser ke kanan. Ya. Karena di sini delta hanya negatif, maka yang di kanan ini adalah exo, ini adalah endo gitu ya. Nah, maka kalau bergeser ke kanan, dia yang pertama pasti harus suhunya diturunkan agar bergeser ke arah exo. Ya enggak? Terus habis itu koefisiennya. Ini koefnya berapa, Ri? Hmm? Ini koefnya 4, ini koefnya 2. Iya. Ini koefnya 2. Hmm. Berarti kalau bergeser ke kanan harus gimana? Yang kedua harus volumenya diperkecil atau tekanannya diperbesar ya nggak? Memperkecil tekanan salah 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 berarti menurunkan konsentrasi. Berarti kalau menurunkan konsentrasi N2H2 gesernya kemana? Ke arah zat tersebut kan? Ke kiri. Iya. Nah berarti jawabannya yang D. Ini menurunkan atau memisahkan NH3 supaya bergeser ke arah zat tersebut. Bergeser ke kanan, oke? Jadi kan momentum itu rumusnya apa? P sama dengan M kali delta V. P itu rumusnya apa? Delta P itu adalah F kali delta T sama dengan M kali delta V. Ya tuh. Hmm. F-nya apa diketahui itu F-nya tuh. Hmm.
Berarti diketahui V-nya bergerak dengan kecepatan V-nya 10 meter per second. Dan dipukul dengan gaya horizontal. Berarti berapa tuh? Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. M-nya 500 gram, 0,5 kilogram, F-nya 20 Newton, ditanya itu adalah delta T-nya, T-nya jawab. Oke, dan dipukul horizontal ke gaya. Oke, langsung aja itu ya. Coba tuh langsung tuh. F kali kalau nggak ada kecepatan kedua berarti hmm, untuk menghentikan artinya apa tuh? Hmm, V1-nya itu kan delta V itu adalah apa? Delta V sama dengan V2 kurang V1 kan? Untuk menghentikan artinya apa? V2-nya 0. Nih, menghentikan kan berarti V2-nya 0 kan? Jadi 0 dikurang V1. V1-nya apa berarti itu? 10. Ya kan? Berarti barat timur. Dipukul ke arah timur. Oke. Kalau dia itu seperti ini barat, ini timur, ke arah timur kan? Nah, ini berarti harus salah satunya negatif ya, karena kan berlawanan kan. Jadi 0 dikurang 10. Sama dengan 10. Berarti M sama dengan EF kali delta T, M-nya 0,5 dikali 10, 20 delta T sama dengan 5, delta T-nya berapa? 5 per 20 seperempat. Delta T sama dengan 0,25 sekon. Paham ya? Ini bab tentang momentum impuls. Oke, ini lambangnya tahu. Dibaca tahu ya. Tahu sama dengan F dikali L. L ini adalah lengan yang tegak lurus dengan gaya. Lengan yang tegak lurus dengan gaya. Sedangkan ini adalah momen gaya. Momen gaya satuannya Newton meter. Nah, berarti kalau misalnya ini kan berbanding lurus kan? Semuanya berbanding lurus nih. Berarti kalau ininya besar, maka momen gaya juga besar kan? Tuh, karena dia berbanding lurus. Paham ya? Kayak ini jawabannya. Oke, dia berbanding lurus. Mm-mm. Berbanding lurus. Oke. M-nya adalah 0,8, jari-jarinya 4 cm, Acung itu 4 kali 10 pangkat min 2, berputar omega 0, 1200 rpm. Satu rotasi per menit. Berarti kalau dijadikan pi itu 1200, satu rotasi per menit kan rpm itu kan. Satu rotasi itu 2 pi.
2 pi itu artinya 2 kali 180 derajat 360-an. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 second. Ini coret-coret. 120 bagi 6, 20 kali 2, 40-an. 40 pi. 40 pi rad per second. Kan pi rad kan? Ya nggak tuh. Terus habis itu apa? Roda berhenti dalam waktu 30 sekon, berarti omega T sama dengan 0. T-nya itu 30 detik. Mengalami torsi sebesar, ditanya apa berarti? Torsi itu tahu kan? Jawab. Ya. Nah, berarti eh, cari apanya dulu nih? Cari alfanya dulu. Kan omega T sama dengan omega 0 ditambah alfa kali T kan. Alfa itu adalah percepatan sudutnya. Omega T 0. Omega 0, 0 karena dia itu berhenti maka mengalami perlambatan. Min alfa dikali T. T-nya berapa? 30. Omega 0-nya berapa tadi? 40 pi kan? Oke. Omega 0-nya itu 40. 40 pi berarti pindah ruas 30 omega sama dengan 40 pi. 30 alfa. Ini namanya alfa ya. 40 pi per 30 sama dengan 4 per 3 pi. Rad per second kuadrat. Gitu ya. Itu berarti ini jadinya apa? Alfanya udah dapet. Kemudian I-nya. I-nya itu apa? I-nya itu MR kuadrat. Karena dia silinder pejal itu I-nya setengah ya. Silinder pejal. Tuh kan. Ini lagi tuh. Terus lihat rumus lagi nih. Silinder pejal. Kalau ada kata-kata silinder pejal. Tuh. Ya, ini ya. Silinder pejal dia yang sering keluar itu silinder pejal sama bola pejal. Bola pejal I-nya 2/5 MR kuadrat. Ya. Nih, silinder pejal ya. Tuh. Setengah MR kuadrat, maka I-nya bisa ditulis I sama dengan setengah MR kuadrat. Ya, tuh, setengah MR kuadrat. Setengah M-nya 0,8. R-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 2. 4 bagi 2, 2, 0,8 kali 2, 1,6 kali 10 pangkat min 2. Kilogram meter persegi. Nah, berarti apa nih? Itu tahu sama dengan I kali alfa, I-nya 1,6 kali 10 pangkat min 2, alfanya 4 per 3 pi, ya nggak? Jadi berapa tuh? 1,6, 6,4, 4 per 3 pi kali 10 pangkat min 2. Berapa jadinya? 6,4 bagi 3. 1,6 kali 4, 6,4. I, MR kuadrat. Oh, ini belum dikuadratin ya? Kan MR kuadrat, Pak. Oke. Berarti 0,8 bagi 2, 0,4. 16 kali 10 pangkat min 4 berapa? 16 kali 0,4, 0,4 kali 10 pangkat min 4. 0,4 kali 10 pangkat min 4 dikali 4 per 3. Kali 10 pangkat min 4 dikali 4 per 3. Kali 4 berapa? 25,6 bagi 3. 25,6 bagi 3. Ini pangkatnya min 4 ya. Bagi 3 jadinya berapa? 8,5. Pi kali 10 pangkat min 4. Newton meter asli. Udah lama nih nggak bahas materi ini ya.
Jawabannya yang C. Oke, dia itu hmm, mobil hingga berhenti. No, hingga berhenti. Jadi kita lihat dari sini aja nih, ya. Berarti ini kan dari sini ke sini satu kan. Kemudian 1 menit, 1 menit. Berapa detik tuh? Oke. 1 menit kan 60 detik kan. Rumus A itu adalah delta V bagi delta T. Delta V-nya berapa? Berarti V2 kurang V1 kan? V2 kurang V1, delta T-nya tadi 60 detik kan? Ini kan 1 menit kan? Nah, delta V berarti kan dari sini V2, ini V1 kan? V1-nya 20, ini V2-nya adalah 0. 0 dikurang 20 per 60. Maka A-nya berapa? Min 20 per 60. Min sepertiga. Nggak? Min sepertiga ya. Nah, untuk gaya gesek kinetis, rumusnya A sama dengan nu dikali G. Ini nu itu adalah koefisien gesekan. Koefisien gesekan. Nah, A-nya tadi berapa? Min sepertiga. Karena koefisien gesekan itu harus nilai mutlak, A-nya. Maka nilai mutlak dari min sepertiga sama dengan sepertiga. Sepertiga nu dikali G-nya 10. Kali silang itu sepertiga dikali 10 sama dengan nu. Nu sama dengan sepertiga puluh. Itu ya, nu-nya sepertiga puluh ya. Sama ini nu. Tuh. Kan tinggal kali silang doang ini. Oke, paham ya? Beratnya 600 Newton berarti masanya berapa? 200 bagi 10 kan? Dia timbangan pada saat berada dalam timbangan menunjukkan angka 60 kilogram. Oke, berarti angka 60 kilogram artinya apa? Gaya normalnya adalah M kali G kan? Artinya 60 kali 10 sama juga 600 Newton kan? Oke, mana kondisi lift yang mungkin? Kan berarti sama kan dia, ya nggak? Berarti kemungkinan liftnya tidak bergerak, diam. Nah, ini ya. Jadi saat gaya berat sama dengan gaya normalnya, mu V sama dengan N. Ya, terus, hmm, oke, karena dia tidak ada percepatan, ya, tidak ada percepatan, ini sama dengan kecepatannya tetap, paham ya? Karena dia nggak ada percepatan, ya kan? Berarti ini sama ini. Oke, paham ya? Hmm. Antar bagian itu apa tuh?
Panjangnya berapa? 3,41 kan? Lebarnya 26 cm. Nah, ini kan berapa AP? 3 AP, ya ini 2 AP kan? Nah, sudah berapa berarti luasnya? Luasnya berapa? Panjang kali lebar ya kak? 41 kali 26 berapa? Berapa tuh? 88,66. Ya kak? Kan kalau perkalian bagian apa? Mengandung angka penting paling sedikit kan? Ya, mengandung AP paling sedikit. Jadinya berapa nih? 89. Ya, 2 AP kan? Paham ya? Hmm. Apa? Kan angka penting itu aturannya gini, ya. Pokoknya semua angka bukan nol adalah angka penting. Berarti ini nggak ada angka nol kan? Berarti ya, semuanya angka penting. Gitu. Paham? Paham ya? Tuangan nggak? Nih. Ya. Terus, tadi menyebut dia dari bandara mereka terus. Lani, Lina gitu kan. Oke, Lani, Lina ada gitu ya. Lani, Lina. Pada jarak 60 meter kan. Lina berge Lina bergerak menuju Lani. Ya, kan? Ya. Ini kalau ada kecepatan awal berarti geraknya adalah gerak GLBB. Ya nggak? Kalau si Lina kan nggak ada kecepatan awal kan? Ya nggak? Tak ada kecepatan awal, tak ada kecepatan awal, maka dia GLB. GLB rumus jaraknya apa? S sama dengan V dikali T. Ya nggak? Berarti jaraknya si Lina itu adalah V Lina dikali T-nya kan? V Lina berapa? 4 kali T kan? 4 T kan? Ya nggak? Paham ya? Nah, sedangkan si Lani berapa V-nya? Hmm? Lani berapa V-nya? V Lani berapa? Rumusnya apa? V 0 kali T tambah setengah AT kuadrat gitu kan. V 0-nya berapa nih? 0 kan? Karena tanpa kecepatan awal tuh. 0 kali T, 0 ditambah setengah kali A. A-nya berapa? 2. Dikali T kuadrat sama dengan T kuadrat. Paham nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Ngerti. Nah, berarti ini kan VLAN, apa sih namanya? Sorry, bukan VLAN ya, tapi jarak lani, jarak lani. Jaraknya si lani ya. Nah, ini kan berapa nih? 60 meter kan? Totalnya kan? Ya tuh. Paham ya? Totalnya 60 meter kan? Berarti jarak Lani ditambah jarak Lina sama dengan 60 meter. Tuh. Ayo silakan coba. Tuh ya. Nih berarti apa di sini 60 meternya? 60 meternya apa di sini? Berarti S apa? S si Lani ditambah S Lina sama dengan ini kan 60 meter kan? S Lani berapa? T kuadrat ditambah 4T sama dengan 60. Paham nggak tuh? Ya. Jadi berapa? T kuadrat plus 4T terus dikurang 60 sama dengan 0. Kayak tadi dikali hasilnya min 60 ditambah hasilnya 4 berapa? Berapa? Dikali hasilnya min 60 tambah hasilnya 4 berapa? 10 sama 6 kan? Ya. 10 kali min 6, 10 tambah min 6 ya kan? Oke. Berarti T plus 10 T min 6 sama dengan 0 ya kan? Maka T-nya berapa? Min 10 atau T-nya yang kita ambil yang mana? Yang ini kan? Paham gak nih?
Paham ya? Nah, berarti jarak si Lina berapa? Ini. 4 kali T kan? 4 kali 6. Sama dengan 24. Laninya berapa? Berarti berapa lani? T kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36. Terus misalnya apa nih? Keduanya akan bertemu setelah bergerak selama apa tuh? 6 second, 24 meter dari Lina. Nih, coba option yang paling tepat yang mana nih? Saya kira nih. Tuh. Yang mana? Yang mana? Yang E ya? Oh iya bener ya, E ya. Itu T-nya nggak dihasil dong, Pak. Cuma 6 doang. Hmm. Itu mau pindah ya? Siap, 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 siap. Ini kan ya. Jawabannya 6 second ya. Hmm. Berarti X itu kan sebenarnya apa? V0 X kali T kan? Artinya V0 kali cos alpha dikali T kan? V0-nya berapa? 40 akar 2 cos alpha dikali 1. Ya enggak? Maka X sama dengan 40 akar 2 cos alpha. Ya enggak? Ini yang pertama nih. Terus Y-nya apa Y-nya? Y-nya apa Y-nya? Hmm? Y-nya apa Y-nya? Final apa? V0 sin alpha ya. Berarti Y-nya itu adalah V0 sin alpha kan? Nih, V0 Y kali T min setengah GT kuadrat. Berarti Y-nya itu berapa? X kan udah kan X kan? Tadi X-nya berapa ya ini? 40. Yang awal kan 40 kan? Iya kan tuh. X-nya 40 sama dengan 40 akar 2 pas apa dari sini aja ya. Kan coret nih. Satu sama dengan akar 2 cos alpha. Ya nggak? Cos alpha sama dengan berapa berarti? 45 Satu derajat. per akar 2. Ya nggak? Atau dikali rasionalnya, kali akar 2 per akar 2 jadinya berapa? Setengah akar 2 kan? Cos yang hasilnya setengah akar 2 berapa? Cos 45 45 derajat. kan? Alpha sama dengan 45. Ya nggak? Sekarang dari Paham nggak nih? Paham nggak, Mbak? Oh. Y max, kitanya ini adalah Y max banding X max. Tuh. Oke. Kita masukin aja, masukin. Jawab. Berarti Y max per X max. Y maxnya apa rumusnya? Maxnya apa rumusnya? P0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G perbanding kan? Dibagi X max. X maxnya apa? P0 kuadrat kali sin 2 alfa per 2G. Ya. Nah, nanti P0-nya kamu coret nih. Nih, P0-nya coret dulu. Berarti apa jadi ini? Hmm? X max banding Y max jadi berapa tuh? Y max banding X max berapa? Ini kan coret nih, final kuadrat kan? Yang satu apa Y maxnya? Masukin aja rumus itu. Gini. Ini kan X max kan? Nah udah tinggal mau masukin. Berarti kan final kuadrat, sin kuadrat apa? Sin kuadrat 45, ya nggak? Per 2G, kan membagi pecahan sama dengan mengalihkan kebalikannya ya. Dibalik G per final kuadrat kali sin 2 kali 45. Kan? Coret-coret ya nggak? Final kuadratnya coret, ya nggak tuh? Maka Y max banding X max jadi berapa tuh? Sama dengan
Berapa nih? Sin kuadrat 45 berapa? Sin 45 dikuadratkan berapa? Sin 45 dikuadratkan. Berarti setengah akar 2 dikuadratkan. Dibagi 2. Satu per sin 90 berapa? Satu kan? Ya. Ada dua. Nah, Dua banding satu. no. Setengah akar 2 berapa? Empat. Yo, seperempat dikali 2 kan? Ya, kan akar 2 kali akar 2 2. Seperempat kali 2 setengah kan? Tuh. Paham nggak tuh? Maka Y max banding X max sama dengan atasnya setengah, bawahnya 2. Setengah bagi 2 berapa? Hmm? Setengah bagi 2 berapa aja? Setengah bagi dua. Setengah bagi 2 artinya kan setengah dikali 1/2 kan? Iya. 1/4. Ya udah, maka X max, Y max banding X max berapa jadinya? 1/4. Jawabannya. Kan tadi setengah akar 2 dikali setengah akar 2 nih. Keluar kan? Setengah kali setengah seperempat. Seperempat kali akar 2 ada akar 2 2. Seperempat kali 2 setengah kan? Ya. Maka Y maksnya setengah banding X max. X max berapa? 2. Nih. Enggak, bukan 2 sih. Maksudnya 2 dikali sin 90. Sin 90 berapa? Satu kan? Satu kali 2 2. Ini yang dua berarti sulitnya dikali ya. Iya, dikali dulu. Panasnya sulitnya. Nah, ya jadi 2 kali 45 baru sin 90 gitu. Paham? Ketahui kan? Ya nggak diketahui ya. Diketahui apa? V-nya kan? Nih, diketahui V-nya sebenarnya apa? Hmm? Bisa. Diketahui M sama dengan 0,4 kilogram, kemudian V-nya 6 meter per second, dan menumbuk bola lain yang bermasa, ini M1 V1 kan, M2 0,6 kilogram, V2-nya adalah 8 meter per second. Nah, kedua bola tidak lanting sempurna. Tidak lanting Berarti ada yang hilang Pak. sempurna, gitu kan? Bedanya apa? Tidak lanting sempurna, artinya apa? Ini V aksen sama dengan V1 aksen sama dengan V2 aksen. Ya, ditanyanya adalah laju bola berarti V aksen kan? Tuh, jawab. Tuh, ya, bola tumbukan nih. Bola bertumbukan kan? Ya nggak? Ketika dia itu bertumbukan dan nih dia nih. Ketika dia bertumbukan dan setelah tumbukan sama-sama apa mental atau sama-sama menjauh, dia ada dua kemungkinan. Bisa lanting sempurna, bisa lanting sebagian. Tergantung E-nya. E-nya itu apa? E-nya itu koefisien restitusi. Ini dia nih. Lanting sempurna E-nya 1, lanting sebagian E-nya antara 0 sampai 1. Tidak lanting sama sekali E-nya 0. Ya lanting sempurna itu berarti Ah, lanting bagian. ya. Tuh. Tidak lanting tidak lanting sempurna berarti ada kemungkinan kalau E-nya nggak diketahui berarti E-nya sama dengan 0. Berarti tidak lanting sama sekali. Di soal ini ada nggak E-nya diketahui? Nggak ada kan? Oh, berarti tidak lanting. Tidak lanting sama sekali. Paham ya? Tuh. Nanti. Nah, karena kalau pada tidak lanting sama sekali ketika dia bolanya bertabrakan, maka bola akan bergerak ke salah satu sisi. Tergantung siapa yang besar masanya dan siapa yang besar kecepatannya, Pak. Pak, ngerti ya, Pak? Nah, udah kamu langsung masukin rumus ini aja tuh. Oh, ayo cepat tuh. Nih, tuh rumusnya tuh. Silakan coba masukin. Masukin ayo. Ini berapa? B aksen sama dengan apa berarti? M1 bisa satu aksen berarti 0,4 dikali 6. Ditambah M2-nya 0,6 dikali min 8. Ya nggak? Nah, ini minus ya. Per berapa?
Berapa? Itu V-nya minus. Hmm. 0,4 tambah 0,6. Nah, ya nggak? 0,4 kali 6 berapa? 2,4 dikurang 4,8 per 1. Min 2,4 per 1. Berarti apa? Min 2,4. Ya. Nah, tanda min ini berarti dia arahnya ke kiri. Ya, nih. Ya. Mana? Berarti jalannya ke kiri. Ah, Bukan. gitu. Ya, ini kan kalau misalnya dia itu, lihat nih, kan arah kiri sebagai arah negatif ya. Berarti pada saat tumbukan, kemudian dia menempel, maka akan bergerak ke arah kiri. Ya, Kalau negatif. ke arah negatif. Gitu. Oke, ini ke arah kiri. Jadi jawabannya mana? 2,4. 2,4. Taruh ya. Itu apa? 6 menghasilkan kan berarti kan? M1 kan? M1 5 kilogram. R1 berapa? 2 cm. R2 40 cm. Ditanya berarti F2. Jawab. F1 per F2 sama dengan R1 per R2 kuadrat. F1 apa rumusnya? F1 rumusnya apa? M1 kali G kan? 5 kali 10, 50 kan? Mungkin 50 per F2 sama dengan 2 per 40 kuadrat. Paham nggak? Hmm. Per 20 kuadrat kan? 1, 2. Bukan 20. Baik, baik, baik. Buat jalan dikit. Nah, 2, 50. Iya, iya, iya. 5 kali 4, 20 kan? 0, 3. Tuh, 2, 3. Tahu ya, Pak? Ada Tahu ya, masa Pak? jenis air. Potong kayu terapung 45 dengan 4 bagian. per 5 bagian tercelup di dalam air. Berarti IBF-nya apa? 4 per 5 IB. 4 per 5 dari volume benda. Gitu ya. Jika massa jenis air berarti rho F. Rho F berapa? 1000 kan? Tanya apa? Mas jenis kayu kan? Iya. Rho B. Udah masukin doang nih rumusnya. Rho, rho B sama dengan rho F kali VBF dibagi VB kan? Kalau dia ada 2 cairan, 3 cairan tambah-tambahin. Misalnya dilapisi minyak, dilapisi raksa, tambah-tambahin Terus ini. itu ada V itu apa? Ini V-nya berapa? VBF itu maksudnya ini volume benda dalam Oh, air, volume benda dalam fluida. Dia kan 45 bagian kan? oh, itu dikali. Heeh. Berarti rho F-nya itu kan 1000. VBF-nya itu 4 per 5 VB. Ya, dibagi VB. Rho B sebenarnya berapa? Dicoret-coret, 1000 bagi 5, 200 kali 4, 800. Hah? VBF, volume benda dalam air. VBF itu volume benda dalam fluida. Dalam fluida. Kalau VB itu volume bendanya. Volume benda.
Kecepatan L-nya itu panjang dawai kan? 200 kan. Kan F1 kan? Tambah 1 kali V. V-nya ini kan? 10 tak. Oh, Ini L-nya. L-nya itu 0,80 cm, 8 meter. V-nya berapa tadi? 200 per 2. 200 bagi 0,8 berapa? 150 Pak. Ya, 208 per 10 ya. Kali 10 per 8. Bagi ini 25 kali 10, 250. Hertz. Hertz. 200 dikali 80 ya Pak. Kamu pas dulu. Ya, nih. Jadi kan kalau misalnya dibikin grafik ini, pap, pap, ini pap. Kan dari berapa minduan? Mindua sini kan? Ini 0 ya. Terus ini apa? 20 derajat kan? Ya enggak? Jadi gini gambarin. Ini naik ke atas, terus mendatar gini, S, ya enggak? Itu baru ke sini. Tuh, ke 20 derajat. Berarti mencair Hmm. begitu. Jadi ini kan apa? Ada Q1 kan? Q1, Q2, Q3, ya enggak? Q1 nya di sini apa berarti? M, MS dikali CS kali delta T. Q2 karena dia melebur, maka M dikali kalor lebur. Q3 berarti M kali M air kali C air kali delta T air. Tuh. Bilangan coba. Ini kan berarti MS-nya berapa diketahui? MS-nya 400 gram ya kan? Berarti yang pertama Q1-nya apa berarti itu? MS berarti kan 400. CS berapa CS? CS 0,5 kan? Ya nggak? 0,5 ada. Berarti 0,5 dikali delta T-nya berapa? Dari 0 ke min 2 berarti 0 dikurang minus 2. Nah, delta T itu apa delta T? T2 kurang T1. 400 ke 0,5 berapa? 200 dikali 2, 400 kalori. Ya. Kalori berapa kilo? Oh, ada rel. Kan kali. Q2 apa Q2? M kali LF kan? Kalau lebur kan? Iya. Kalau lebur nih LF. Masanya tuh. Masanya berapa masa S berarti? Masih masa es. Masih kan masa S sama air kan mencair sama-sama aja kan? Oh iya. Iya nggak? Berarti 400 dikali 80 berapa? 32, nah, 32, 3 kalori kan? 32.000. Iya deh. Iya. Terus habis itu apa lagi? Q3 apa Q3? MA MA, CA, delta T kan? CA itu berapa tadi CA? Kalau sambil waktu terus ini aja. Habis ini. 400, CA-nya berapa? Kalau jadi 1. saya satu. Delta T-nya 20 kurang 0 kan? 2000. Berapa berarti? 8.000. Hmm? 8.000 berarti. 8 tuh 2, 3 kalori kan? Nah, sekarang coba. Iya gitu. Total itu adalah Q1 tambah Q2, 400 tambah Nah, bukan itu gue jadi berapa? 40.400. 40,4 kilokalori. bisa.